sebenarnya fundamental ya. Itu dasar gitu. Itu near post. Near post itu kiper sebenarnya. Kalau kiper itu bisa menepis atau katakanlah kena kakinya, postnya itu kelemahan di Gray Ah, karena statistik mencatat beberapa kali di Gray itu melawan tim yang berbeda selain Fiorentina itu kebobolannya selalu near post, selalu gitu near ya di post, pertandingan bukan ini far Gray, post ya. kemudian Gomez dan Vlahovic ya. Ini Vlahovic tuh disangka ketika sudah beres cedera, penyakitnya yang first touch-nya ya yang berantakan ternyata belum sembuh juga gitu sih. Gitu. Jadi beberapa sih sebenarnya harusnya bisa lebih baik nih backingnya kalau Vlahovic keeping bolanya lebih bagus. Cuman memang yang salah satu yang Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan mengisi di Suara Juventini. Ya, mukanya pada senop semua nih, ya kan? Baik, kali ini gua akan membahas review match antara Juventus melawan Fiorentina, di mana seperti diketahui bahwa hasilnya kurang baik karena Juventus harus mengakui keunggulan Fiorentina 2-0 ya, walaupun kalah kita masih terus bisa optimis hingga akhir match nanti melawan Torino. Nah, tapi seperti biasa gua di sini akan menginfokan ke teman-teman semua bagi yang ingin join di Suara Juventini, monggo ada membershipnya, kalian bisa berkesempatan kayak Mas Iksan, kayak Mas Suryo, kayak teman-teman yang lain. Nah, jadi ada di deskripsi channel kita, kalian bisa berkesempatan nih, juga ada WA grup yang bisa mengetahui hal-hal update mengenai Juventus. Dan jangan lupa juga karena kita nih ada rencana mau kasih giveaway nih, salah satu apresiasi lah terhadap membership, ada hadiahnya yaitu berupa shawl langsung dari Turin. Jadi kebetulan ada salah satu membership kita yang ingin membagi-bagikan atau istilahnya giveaway lah untuk para membership kita. Baik, gua akan memperkenalkan dulu para narasumber yang kali ini membahas materi review antara Juventus melawan Fiorentina. Kita langsung dulu yang masnya klimis dulu nih pakai baju hitam. Monggo mas, diperkenalkan dulu siapa namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Oke, Suryo dari pinggiran Jakarta. oke, Mas Suryo ini adalah salah satu narsum tetap di Suara Juventini. Nah, ini yang mungkin banyak yang masih belum mengenal. Kira-kira siapa nih mas yang pakai kacamata baju merah marun nih? Silakan. ya terima kasih Bang Rocky. Kalau perkenalkan saya Ihsan Juventini dari Bandung. Ini pakai jaket nih habis meriang soalnya. Juventusnya kalah. Waduh, Juve-nya kalah apa meriang emang beneran sakit nih kayak gitu. Kayaknya Oh, dua-duanya. dua-duanya. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh Mas Iksan. Oke, Ya, kita langsung aja nih untuk materi kita yang akan membahas review antara Juventus melawan Fiorentina. Nah, seperti diketahui semua bahwa Juventus lagi berpacu untuk mendapatkan spot di tiket UCL musim depan. Tapi apa boleh dikata bahwa Juventus harus mengakui keunggulan Fiorentina 0-2 yang dimana pesaing-pesaingnya itu malah menang semua nih ya kan, boncosnya itu ya kan. Hal ini menjadi bumerang juga bagi Juventus yang dimana kemarin sudah posisi 3 melorot ke posisi 6. Nah ini untuk berpeluang menjaga asa di UCL musim depan agak tipis nih karena kita harus bertaruh di akhir match nanti, apalagi kita akan menghadapi derby della Mole ya, alias derby Turin melawan Torino. Nah, gua akan bertanya nih ke masing-masing para narasumber, khususnya ke Mas Suryo dulu. Kira-kira menurut Mas Suryo apa sih yang menggambarkan masalah Juventus saat ini ketika kalah melawan
Fiorentina? Silakan Mas Suryo, bisa dijawab. Ya oke, kalau Juventini atau viewers kalian mau memperhatikan, gue di sebelum sebelum episode ini, yang ini ada RT RW, ya, artinya right time at the right or wrong person gitu. Nah di Hmm. sini kelihatan kalau waktu COP itu sudah mulai tidak memberikan kontribusi, Hmm. itu sebenarnya saatnya diganti, tapi mestinya digantinya lebih awal gitu. Hmm. Ketika pergantian ini dilakukan itu sudah di babak kedua kan diganti sama Boga. Sebenarnya sudah apa ya? Antisipasinya sudah lumayan bagus, cuman masih mestinya di menit 30 atau menit katakanlah menit 15 gitu ketika Hmm. peluang-peluang itu terjadi gitu kan. Peluang-peluang terjadi itu kan lumayan-lumayan tuh menit 19, menit 23, kemudian yang gagal diceploskan Vlahovic menjadi gol gitu. Jadi balik lagi gitu, harus tahu mana sih orang yang pas untuk pergantian pemain gitu pada saat timingnya yang pas gitu. Gitu Bro Rocky sekilasnya. Oke, baik. Jadi berarti kayaknya harusnya Spalletti dari awal nggak usah masang Cup Miners mendingan ya, kayak gitu ya. Ya, Yang penting. bisa dibilang seperti itu gitu. Bukan mengecilkan Cup Miners-nya, tapi emang nggak jalan gitu dengan Cup Miners-nya di situ gitu. Mestinya 30 menit pertama atau katakanlah 15 menit pertama nggak jalan ganti gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Suryo. Nah, gua ke Mas Iksan nih. Dengan turunnya Juventus ke posisi 6, menurut Mas Iksan gimana nih? Seberapa besar peluang Juventus untuk masuk ke zona UCL dengan realistis saja nih? Kira-kira gimana Mas Iksan? Ya, dengan adanya mungkin berapa ya, 4 tim ya, 3 tim di atas kita ya, Iya. dan berharap mungkin Como, Milan, dan Eh. Roma terpeleset begitu ya di pertandingan terakhir yang sepertinya juga mereka akan habis-habisan juga. Sepertinya mungkin persentasenya 5% lah ya. lima 5% persen. persentase ya. Ya memang kita realistisnya ya mudah-mudahan bisa dapat Europa League ya, karena sekarang kan posisinya kita lagi di Conference League nih, di keenam begitu ya. Tapi kalau untuk UCL kayaknya sepertinya sudah lebih berat, kita akan kesulitan sebenarnya karena mengharapkan tiga tiga tim terpeleset. Nah, itu susah sekali, kecuali kalau memang kita posisinya di Hmm. sisi ketiga ya, Hmm. mempertahankan. Kalau ini kita mengharapkan tim dari tim lain pleset, itu sepertinya agak lebih susah. Seperti itu mungkin Mas Rocky. Oh gitu. Oke, mungkin gua Iya. kasih sedikit apa ya, review dikit ke Mas Ihsan. Jadi kita ini posisi 6 karena kemarin Inter itu juara Coppa, jadi jatahnya jadi dapat dua untuk Italia. Jadi posisi 5, posisi Oke. 6 karena untuk Oke. Conference League itu masuk ke Atalanta. Jadi kita kalau misalnya Oke. kan emang pun nggak masuk, udah dipastikan masuk ke Liga Europa League Eropa, ya. ya Europa League. Karena kan Oke, kemarin oke. si Inter menang nih, juara Coppa. Nah, kecuali si Inter kalah, Lazio menang. Nah, itu posisinya cuma satu di posisi 5 kayak gitu. Nah, makanya Oke, oke. gitu. Mungkin gua klarifikasi dikit ya kayak gitu ya. Siap, terima kasih. Ya, Baru ini juga baru nge. iya. Terima kasih Mas Iksan atas Oke. paparannya. Jadi peluangnya 5%. Jadi kita harus menunggu nih match Ya, yang oke. lain, mengharap ya kan tim-tim lain kayak AC Milan, Como, terusnya mungkin Roma. Roma itu bisa terpleset ya. Tapi kita nggak tahu ya karena kan agak sulit ya mengharapkan Hmm. tim lain untuk kalah. Ya kita harus berjuang sendiri nih kalau misalkan emang mau masuk ke UCL di partai terakhir kan, karena partai Derby della Mole ini nggak gampang karena Betul. prestisnya cukup cukup besar, apalagi ini derby ya kan, yang namanya derby pasti nggak mungkin eh, laganya itu biasa-biasa aja. Oke, baik. Gua langsung aja ke materi yang kedua. Melihat eh, kondisi kemarin kita benar-benar jomplang ya, apalagi gol pertama Fiorentina itu datang lewat transisi yang cukup cepat di mana eh, Endur, namanya susah banget nih, Endur ya. Endur itu akhirnya mencetak gol lewat sudut sempit di sebelah kiri gawangnya Digre. Lagi-lagi Digre ini ya kan, aduh ya Hmm. kan, menjadi masalah kita nih. Apakah bisa dipertimbangkan untuk musim depan? Nah, setelah itu Juventus
sebenarnya mempunyai asa ketika Vlahovic bisa menyamakan kedudukan, tapi VAR berkata lain itu menyatakan kalau golnya dianulir karena offside. Nah, masalahnya adalah ketika dianulir itu kayaknya sepertinya kena mental nih si Hmm. pemain-pemain Juventus. Malah kebobolan lagi oleh mantan pemainnya Juventus yaitu Mandragora lewat golnya dari luar kotak penalti. Nah, menurut para narasumber nih kira-kira apa sih kesalahan yang terbesar Juventus dalam situasi tersebut? Dan apakah murni ini kesalahan dari lini belakang yang sulit mengantisipasi transisi cepat pemainnya Fiorentina sehingga Fiorentina ini mendapatkan ruang yang lebih mudah dibandingkan match-match lain. Serta satu lagi pertanyaannya adalah apakah sudah tepat VAR yang dilakukan official match kemarin terhadap golnya Vlahovic. Nah, gua langsung dulu ke Mas Suryo nih. Ada 3 pertanyaan tadi gua nih. Silakan Mas. Ya, kalau buat yang apa ya, faktor pemain belakang, apakah itu transisinya pas atau enggak, disiplinnya pas atau enggak. Ya, kalau mencermati dari gol yang pertama, itu sebenarnya fundamental ya. Itu Hmm. dasar gitu, itu near post. Near post Hmm. itu kiper sebenarnya. Kalau kiper itu bisa menepis atau katakanlah kena kakinya, near postnya itu kelemahan di Gray. Ah, Karena statistik mencatat beberapa kali di Gray itu melawan tim yang apa ya berbeda selain Fiorentina itu kebobolannya selalu near post bukan far post ya kan. Kalau Hmm. kiper-kiper lain itu biasanya far post yang usianya perlu effort lebih untuk menghalau bola gitu ya wajar lah maksudnya kalau far post, tapi kalau near post ini saya juga kurang mengerti gitu kenapa di Gray ini punya kelemahan fundamental di near post, karena kita lihat sendiri kipernya itu kalau kalau bisa ketepis saja itu corner dan itu posisi mentalnya akan beda pasti Hmm. pasti. Kalau soal transisi antara Cambiaso dan Kelly atau Kelly dan Cambiaso ya kan, Hmm. karena kita tahu itu ya yang menghalau terakhir itu kan di gol yang pertama si ini ya Cop Miners ya memang Ya. bukan orang yang pas sih sebenarnya, tapi ya ketika Cop Miners berusaha menghalang pun kalau memang kemampuan di Gray itu apa ya untuk Nirpos itu baik ya hasilnya akan cuma jadi corner gitu loh. Sayang Hmm. sebenarnya itu. Nah, ketika VAR ya, VAR ini Hmm. diambil yang pas pertama itu kan agak ini menurut pendapat saya agak kontroversi karena nggak langsung ditarik garis kan. Ditarik garisnya itu sudah pas menit keberapa ya? Baru dinyatakan offside, ada pengulangannya di situ. Badannya seperempat badannya Vlahovic ya itu Hmm. keluar gitu, artinya ada tangan kiri ya, tangan kiri sama kaki kiri sedikit gitu ya. Hmm. Itu Sini ya. keluar. Nah, kenapa ditarik garisnya itu baru puluhan menit setelahnya gitu, bukan pada saat menyatakan tidak tidak gol gitu, artinya setelah persis pada saat cek VAR gitu ya. Hmm. Cuman sudahlah maksudnya menjadi koreksi yang ini aja lah, catatan catatan ini ya, catatan tebel gitu ya. Hmm. Apakah memang kita pantas memakai degree untuk musim-musim berikutnya? Karena kalaupun misalnya back kita sempurna dalam tanda kutip, tapi kipernya punya kelemahan elementer seperti ini, sulit saya rasa untuk menyalahkan back kita atau katakanlah gelandang kita, entah itu transisi, entah itu disiplin, entah itu garis defensive line atau katakanlah offside trap seperti itu sulit kalau menurut saya gitu Bro Rocky. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Mas Suryo atas pendapatnya. Nah, kalau Mas Iksan gimana nih punya pendapat tersendiri kah? ya, ya memang kalau gol yang pertama terlepas dari tadi yang udah disampaikan eh, Mas Suryo ya terkait di Gray sepakat ya. Jadi itu sebenarnya eh, gol yang bisa dihindari sebenarnya. Kalau di Gray-nya itu memang memang secara posisi dan refleks itu di lebih bagus ya. Cuman memang yang harus disoroti itu sebenarnya posisi Cambiaso yang kosong ya. Nah, Hmm. sepertinya memang setelah keluarnya Parisi itu kan memang Parisi yang menjadi ancaman ya karena dia cedera begitu ya. Jadi mungkin di saat momen-momen itu Cambiaso merasa
bagian sayap kanannya Fiorentina itu sudah tidak terlalu berbahaya begitu ya. Jadi Hmm. Cambiaso cenderung lebih majunya jauh ketika counter attack bisa terlihat memang spotnya Cambiaso inilah yang kosong dan dimanfaatkan ya. Akhirnya Hmm. walaupun ditutup sama Kop, tapi Kopnya larinya kurang kenceng sih buat nutup pergerakan dari yang mencetak gol itu ya. Nah, kalau Hmm. untuk VAR memang memang kita offset sih, memang itu tidak perlu dipermasalahkan karena memang itu posisi perfect offside. Dan memang yang gol kedua Fiorentina itu sepertinya memang dari efek dari kita masih terus terburu-buru mencari gol dan akhirnya lengah di konsentrasi sih. Terlihat sebenarnya itu kita sebenarnya sempat harus membuang bola lebih jauh tapi bermain di relatif bermain di kotak penalti kita dan akhirnya kena di Mandragora dan ya, Locatelli terlambat tutup ya. Ya Hmm. sebenarnya kalau tadi kipernya juga agak sedikit lebih bagus sih sebenarnya mungkin masih bisa ketepis ya. Kalau itu De Gea gitu ya. Kayaknya itu masih Aduh. masih ketepis keduanya itu. Ya De cuman itu Gea. mungkin ya untuk tahun depan kayaknya tetap harus kiper ini jadi fundamental gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gitu. Siksa. Nah, bagi para teman-teman semua tulis di kolom komentar kira-kira VAR-nya itu sudah benar apa belum. Nah, kira-kira punya pendapat lain, monggo tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, materi terakhir di mana kita akan melihat rating-rating permain pada match kemarin antara Juventus melawan Fiorentina. Nah, kalau melihat rating pemain Juventus nih, menurut para narasumber semua, apakah sudah menggambarkan performance pemain itu secara adil, atau justru ada beberapa pemain yang tampilnya lebih buruk dibandingkan dengan rating yang tertera di salah satu web. Nah, dan kira-kira menurut para narasumber siapa pemain yang benar-benar flop, yang mengecewakan lah pada antara match melawan Fiorentina kemarin. Nah, gua ke Mas Suryo lagi nih. Ya, kalau ngelihat ratingnya udah jelas ya, ini adil dan memang sesuai ya sama Hmm. pendapat saya bahwa di ini loh, di Grey ini loh ya kan Hmm. beberapa kali yang menjadi player of the match-nya atau POTM-nya malah kiper tim lawan. Dan kalau kita ngelihat di sini, De Gea itu mendapatkan skor 8,3. Artinya kalau nggak ada Sinder ini, dia juga POTM gitu. Lagi-lagi kiper lawan, bukan kiper kita. Itu kalau ngelihatnya dari degree yang elementer kesalahannya ini ya memang pantas dan adil gitu seperti itu. Tadi sesuai sama Mas Ihsan juga emang ada Cambiaso itu maju terlalu jauh. Tapi kalau melihat sekali lagi yang terjelek kedua itu adalah Vlahovic karena itu sudah menit berapa ya 19 apa 23 saya agak lupa ya. Itu Hmm. kesalahan passing oleh pemain Fiorentina itu tidak bisa dikonversi menjadi gol ya. Itu sayang banget gitu sebenarnya. Kalau kalau itu bisa dikonversi jadi gol itu udah killing the game. Ya, udah Hmm. killing the game artinya sudah bisa menurunkan tempo keterburu-buruan kita untuk mencari gol. Setidaknya di situ gitu kan. Ini semua kan kayak Hmm. di beberapa match sebelumnya kita aktif nyerang terus kalau ngelihat dari apa statistiknya Conceição kemudian McKennie itu kan artinya serangan secara aktif dan intens dilakukan oleh Conceição dan McKennie lewat sudut kanan terus nah itu tumben nih Yildiz sama Cambiasonya kurang memberikan peran ada apa gitu apakah karena faktor Pop minus jadi aliran bola agak tersendat dan akhirnya terkonsentrasi di sisi kanan atau emang ya aktif di sisi kanan terus saja dari kiri itu tidak memberikan peran atau sedikit memberikan peran. Cuman ini sudah adil ya memang yang di Digre dan Vlahovic serta Cambiaso yang pada match ini rada kurang gitu memberikan kontribusi untuk tim. Jadi ya eh, rating ini cukup adil. Artinya memang sesuai. Nggak ada yang apa ya terlalu melenceng jauh gitu Bro Rocky. Oke, baik. Terima kasih Mas Suryo. Nah, Mas Iksan gimana nih? Ada pemain lain kan? Apa sama nih dengan Mas Suryo? Oke ya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi memang yang bisa dibilang flop gitu ya di pertandingan ini di Gray, kemudian Gomez dan Vlahovic ya. Ini Vlahovic tuh disangkain ketika sudah beres cedera penyakitnya yang first touch-nya ya yang berantakan ternyata belum sembuh juga gitu sih. Gitu. Jadi beberapa sih sebenarnya
harusnya bisa lebih baik sih tackingnya kalau Vlahovic keeping bolanya lebih bagus. Cuman memang yang salah satu yang agak agak kurang sesuai mungkin ya, mungkin Chico ya. Chico kan di Hmm. sini kayaknya ratingnya agak bagus, cuman sebenarnya ketika bermainan lebih banyak tidak seperti Chico biasanya ya, yang penetrasinya cukup tajam. Kalau sekarang cukup banyak bermain aman dan banyak kental tuh umpan-umpannya. Nah ini sih yang dan juga dia kan cepat emosi juga ya ketika diganti sama eh, si Dicrova. Nah memang Hmm. dan McKennie sih kalau saya lihat sih McKennie kayaknya agak kurang ya pertandingan ini. Nah kenapa Hmm. lebih lebih hilang gitu ya. First apa one touch-nya nggak kelihatan gitu. Nah jadi itu sih Bang Rocky. Dan tapi shout out ya untuk Fiorentina. Jadi mainnya sangat rapi begitu ya. Hmm. Defense-nya benar-benar bisa nutup begitu dan ya mereka efisien dalam dalam serangan balik ya. Inilah kekurangan Juve sekarang itu yang benar-benar di konversi gol itu sepertinya yang harus diperbaiki di musim depan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Iksan atas pendapatnya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berkomentar, apakah benar pemain yang cukup gagal pada match kali ini di Gray atau Chico? Nah, kalian bisa berkomentar kalau punya pendapat masing-masing. Baik, mungkin itu aja materi kita kali ini karena nggak usah banyak-banyak. Kita akan membahas review match antara Juventus melawan Fiorentina. Terima kasih juga bagi para narasumber Mas Suryo, Mas Ihsan yang sudah menempatkan waktunya untuk mengisi di materi kita kali ini. Dan jangan lupa juga untuk para teman-teman semua yang ingin join di membership kita, kita monggo persilahkan. Karena kita berkesempatan membuka nih ada giveaway shawl nih langsung dari Turin. Kalau mau bisa langsung join di channel kita. Jangan lupa juga untuk subscribe. Dengan begitu, channel Suara Juventini akan menjadi lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga ditulis di kolom komentar, baik itu saran, kritik, ataupun unek-unek mengenai Juventus, monggo. Dan yang paling terpenting adalah di-share ke teman-teman semua. Ada channel yang bisa beropini dan berpendapat, ngasih pendapat tentang Juventus adanya di Suara Juventini. Akhir kata dari gua, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Kita tutup dengan Vino alla fine, Forza 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 Juve. Juve, Juve. Anjir, pada lemes semua ini. lemas lemas. Baik, terima kasih ya. Ini gua Yo, stop recordnya. kasih.